Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati, ini pada kesempatan yang langka ya kita bisa bertemu. Ini adalah salah satu teman-teman atau kru pengurus Pondok Joglo. Nah, di mana dalam pembahasan kali ini atau dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai seluk-beluk macam-macam ya tadi ya. Seluk-beluk jin. Ada yang modelnya jin ketika tidur tindihan, ya kan? Ya, betul. Ada yang istilahnya jin itu menggoda dan sebagainya. Ini adalah pakar-pakarnya. Banyak pakarnya juga. Saya di sini aslinya ya apa ya istilahnya? Tamu tak diundang ya. karena memang saya jarang di depan layar ya. Kebanyakan saya itu di belakang layar. Masa. Nah, untuk agar pembahasan pada malam ini lebih ada feedbacknya antara saya dan juga teman-teman ini, mungkin dari Ki siapa? Ki SK Ki SK coba. Nah, Ki Sawo Kecik ini ya. Ki Sawo Kecik ini adalah kru atau pengurus Pondok Joglo yang berasal dari Melati Norowito. Sambil Ki Sawo Kecik. Mungkin ada koreknya enggak? Loh, ini gimana enggak ada koreknya? Terus ini sudah sering sekali di depan layar. Ya. Siapa? Hasan. Ki Hasan. Enggak ono gini ya. Gak ada ininya, Hasan lah. Hasan. Kalau saya sendiri ya Ki Lebur Seketi. Ki Lebur Seketi ya. Allah dari. Oke, kita membahas mengenai jin. Kalau kita berbicara masalah jin itu banyak sekali referensi atau sumber-sumber yang notabene itu pembahasannya mendetail. Ada yang jin itu sebagai hamba Tuhan yang istilahnya membangkang. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa jin itu adalah sejenis bangsa gaib yang tidak kasat mata, tapi perannya itu sebagai hal-hal yang negatif saja. Tetapi kita coba korek informasi lebih lanjut mengenai jin ya. Karena jin itu banyak sekali ya, banyak sekali istilahnya itu banyak sekali perannya. Ada yang sebagai menggoda manusia, ada yang sebagai khodam pelayan dan sebagainya. Nah, coba kita korek satu persatu dari persepsi ya teman-teman atau pengurus Pondok Joglo. Nah, sahabat-sahabat Pondok Joglo. Ya oke. Dari Ki SK dulu, kira-kira jin itu seperti apa? Tolong ini agak ada koreknya. Cukup korek lah. Biar enak. Enggak boleh juga Sampainya. korek. Enggak ada korek. Enggak ada korek. Sebentar, saya punya bejek ini. Koreknya sudah lah. Tolong, korek sana Saya jangan. wujudkan. Coba Ki, dijelaskan. Jadi menurut saya jin itu sebangsa makhluk gaib di mana tugasnya ya untuk mengganggu pada aktivitas kita sehari-hari. Yang saya alami, yang pernah saya alami ketika saya tidur, ya delalah atau kebetulan. Itu dulu apa? Itu dulu sekitar mau lulus SMA itu, masa lalu itu. Jadi insya Allah masa depan cerah. Amin, insya Allah. Jadi pada waktu itu seperti ketika saya tidur itu saya lupa berdoa waktu itu. Ya tidak wudhu juga. Saya langsung tidur. Jadi beraktivitas saya langsung tidur. Tidak berapa lama perasaan saya itu seperti ada yang menindih. Menindih. Saya juga kesulitan dalam bernafas. Ya seperti ketindih, tidak bisa nafas agak berat. Waktu ketindih itu saya juga merasakan seperti ada perwujudan bayang hitam, seperti apa memang nyata ini? nyata dan berambut panjang, bermata merah. Oh iya. Seperti itu yang saya pernah rasakan dalam pemaparan saya hari ini. Oh begitu ya. Ya. Jadi kalau menurut Ki SK ini bahwasanya jin itu seperti bayangan hitam yang sangat mengerikan yang pernah diganggu ya ketika tidur tindihan. Nah, biasanya itu banyak sekali ya mengenai peran-peran jin-jin itu. Coba kita korek informasi dari sahabat Hasan selaku pengurus Padepokan Joglo. Menurut Pondok Joglo, maaf ya. Ya. Tapi lokasinya di Kudus. Oh ya, coba dari Ki Hasan ini bagaimana? Hasan aja.
Ya baik sahabat-sahabatku, memang jin itu kan banyak berupa, ada yang jin hewan, ada yang jin berupa kayak manusia kita, itu ada gitu. Tapi sebaik-baiknya jin itu malah seburuk-buruknya manusia, seperti itu. Malah. Iya, tapi yang jenengan itu kan bukan seperti yang memang wujudnya itu ada yang kalau masuk di dimensi manusia, ya. Betul. Nah, kalau powernya kuat itu langsung nampak. Kalau powernya sedang-sedang, ya seperti halnya kalau mempelajari ilmu hikmah, ya kan. Iya. Kalau sedang ya, kalau masuk di dimensi jin, dimensi alam goib, kalau ilmu hikmahnya biasa ya biasa. Tapi kalau ilmu hikmahnya powernya besar sekali, masuk ya mak berdunduk bahasa Jawa gitu. Tapi kalau kita concernkan pada pembahasan jin, nah, jin itu kan memang bahaya kalau kita bersekutu pada jin itu bahaya kan gitu. Ya. Begitu ya sahabat ya. Nah ini kalau menurut gambarannya dari sahabat Hasan ini, Pernah saya ketindihan pas dulu waktu MTS itu SMP itu ketindihan sampai dicekek. Itu setelah ditingkatkan kembali Ketakwaan kita, ibadah kita. ternyata langsung nampak yang ganggu itu ternyata berupa jin langsung memang memang jinnya itu langsung ketika wujudnya genderuwo gitu besar Berangkut, juga pernah besar. berupa jebet, pernah juga ada yang kayak belangkonan kayak gitu memang kayak gitu. Oh, berarti menyerupai prajurit kerajaan atau dari Ada, keraton-keraton ya. masa lampau seperti Ya itu? saya kan dulu sering tindihan, sering sikap saya itu sikap juga. Semenjak terus belajar, alhamdulillah yang sampai sekarang ya nggak pernah Ya, pernah. ya intinya jin itu takut pada manusia jika manusia itu mau bertakwa kepada Allah, terutama mempertebal keimanan. Karena memang sesama makhluk, jin juga makhluk, manusia juga makhluk, tapi mereka takut pada orang-orang yang beriman. Nah, seperti itu sahabat-sahabat ya. Oke, coba kita tekankan lagi, memperdalam tentang pembahasan kita mengenai sesosok jin. Karena memang jin itu adalah makhluk astral, di mana makhluk itu tidak semua orang dapat jelas dengan melihat mereka. Tetapi atau kalau menurut bahasanya sahabat Hasan ini, makhluk kasat mata, tidak terlihat. Ada juga orang yang bisa melihat jin, karena memang mereka satu mempunyai kelebihan, mungkin dari faktor keturunan atau dari amalan-amalan atau semacam hijab apa yang mereka bisa membuka, menembus mata batin atau bisa menembus bayangan-bayangan gaib. Nah, coba kita memperdalam, ini ada banyak jin ya, ada yang namanya jin gemuk dan juga jin kurus. Ya, sebenarnya apa yang disampaikan? Nah, Oh iya. mungkin coba nanti kita korek satu persatu ya dari Ki SK ini, coba Ki SK ini jin. Coba kita membahas lah apa itu jin kurus dan juga jin gemuk. Jin kurus maupun jin gemuk adalah termasuk pada golongan jin darat. Jin darat itu adalah jin yang pada sehari-hari aktivitas kita itu sering mengganggu. Lalu ada lagi yang namanya jin kayangan. Jin kayangan itu berupa seperti berbentuk hewan seperti burung yang bersayap. Tempat tinggalnya itu di kayangan. Oh gitu ya, di kayangan. Ya, jin tersebut itu memang jarang mengganggu. Tapi kalau misal ada manusia atau yang mempunyai kelebihan dalam tirakat maupun dalam bakatnya, bisa menembus alam jin tersebut. Lalu yang terakhir yang saya tahu ada jin purba. Jin purba ini adalah khodam ya. Khodam atau perwujudan dari dinasti masa lalu, seperti contoh dinasti kerajaan Majapahit, kerajaan Tarumanegara, kerajaan Demak, Kerajaan Babilonia ya. kerajaan Babilonia dan semacamnya. Nah, seperti itu yang saya tahu. Oh gitu ya. Terima kasih Ki SK. Coba saya batasan nih, coba. Kenapa? Itu jin, pengertian jin gemuk dan juga jin kurus itu. Ya, kalau pengertian jin gemuk dan kurus itu ternyata orang yang di dalam rumah itu jarang sekali berdoa sebelum makan. Berdoa, Ya, ya. sebelum makan itu. Sahabat-sahabat ya, dimanapun berada, kalau makan itu ya harus berdoa. Jangan Agar lupa apa? berdoa. Agar tidak ditamploki jin. Ya biar jinnya itu kurus, biar kurus ya kita berdoa. Nah, makanya di dalam rumah itu kan ada jin gemuk, ada jin kurus. Ternyata pas datang, loh kenapa kok panjenengan itu kok kurus? Di penghuni rumah ini loh, ternyata seringkali
berdoa sebelum makan. Setelah itu yang gemuk, jenengan kok gemuk? Kalau jarang berdoa. Ya menurut keyakinan masing-masing lah. Kalau Islam pakai Islam, kalau yang Hindu pakai Hindu. Pak Cua kalau bahasa Hindu, terus ada yang Kristen, Katolik, Kristen atau sesuai kepercayaan masing-masing. Berarti jin itu juga beragama ya? Jin itu juga beragama, ada yang kafir, ada yang Islam, ada tingkatannya juga, ada jin wali. Tadi menjelas sebentar ya, sahabat ki lebur sekti. Ya sebelum dilanjut dengan, jadi itu ada jin darah, jin kayangan. Jin kayangan juga ada. Nah, jin kayangan juga ada yang berupa manusia, tapi yang menembus dimensi langit gitu loh. Iya, dimensi langit. Makanya ada cerita iblis ya kan, masuk ke Lauhul Mahfuz tapi nggak bisa, tapi tidak bisa, memang intinya tidak bisa masuk menembus Lauhul Mahfuz, tapi bisa menembus sab-saban, sab 1, langit 1, langit 2, langit 3 seperti Tergantung kemampuan jin tersebut. Iya, seperti manusia juga masuk dimensinya malah alam gaib seperti itu. Iya sahabat ya. Jadi tadi saya memperjelas mengenai pembahasan dari sahabat Hasan bahwa jin itu bisa menembus alam manapun, bahkan sampai langit sab 7 ya bisa, tapi tidak bisa menembus yang namanya Lauhul Mahfuz ya. Perlu sahabat ketahui yang namanya Lauhul Mahfuz itu adalah sebuah area di mana area itu adalah tertulis nama-nama seluruh makhluk di dunia ini. Sama kejadian-kejadian. Sama kejadiannya, jadi mulai dia lahir sampai dia meninggal dunia semua tercatat di Lauhul Mahfuz. Nah, dan sebagainya. Dan sebagainya. Ya, itu ya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, coba kita mengorek lagi ya, memperdalam lagi mengenai pembahasan kita mengenai sosok jin. Tadi sudah dijelaskan oleh Ki SK juga sahabat Hasan bahwasannya jin itu ada yang namanya jin gemuk, ada yang namanya jin kurus. Tapi saya kemarin ya sempat ada orang bertanya kepada saya bahwasanya jin itu ada yang namanya jin koren ya, ada yang namanya jin khodam. Nah, itu kira-kira apa kira-kira? Menurut ISK itu apa? Jin koren itu adalah jin yang menyerupai kita. Jadi waktu kita lahir, kita ada di dunia ini, kita mempunyai saudara kembar di alam gaib. Yang terjadi di fenomena masyarakat ini, misalnya ada penampakan kuntilanak, penampakan arwah orang yang menyerupai yang meninggal tersebut, itu adalah jin koren. Jin koren ya? Ya, seperti itu. Oh, berarti seperti halnya sosok arwah yang menyerupai manusia. Terkadang kan gini, ada orang meninggal dunia gara-gara mungkin kelakuan di dunianya tidak baik, akhirnya malam harinya ketika sudah dimakamkan ada suatu penampakan yang mirip dengan orang yang meninggal dunia, itu berarti jin koren ya? Iya, jin koren. Berarti kalau manusia sudah meninggal itu ya tidak bisa menjadi hantu gitu ya? Tidak bisa menjadi hantu, dan itu sudah di alam barzah, tidak bisa menjadi hantu. Seperti itu sahabat ya. Jadi makanya kalau ada sosok yang menyerupai orang meninggal dunia itu bukan asli dari si mayat itu yang hidup lagi, tidak, tapi itu adalah sosok ya arwah yang menyerupai jin itu ya, atau jin yang menyerupai arwah itu namanya jin koren ya. Terus kalau jin khodam itu apa? Jin khodam itu adalah jin prewan. Prewan artinya pembantu atau pelayan. Jadi jin itu dapat diperoleh melalui dengan tirakat atau laku-laku tertentu. Biasanya kalau misalnya jin itu bersifat negatif, jin itu harus mempunyai syarat atau mempunyai istilahnya kita makani, kita memelihara tersebut, malah itu berdampak risiko buruk terhadap kita. Risiko tinggi ya? Iya. Sebelum rokok anak, ya segera. Iya, silakan. Ya, silakan dirokok. Itu rokoknya apa itu? Sukun ya? Sukun biasa. Kepala Propal promosi. asli Kudus. Maaf ya, sahabat-sahabat bukan endorse. Karena memang channel kami tidak disponsori dari mana. Kalau mau sponsori Kalau mau mensponsori silakan agar channel ini bisa berkembang dan nanti akan memberikan edukasi kepada sahabat-sahabat semua yang di rumah ya. Karena memang dunia kita ini memang dunia malam ya. Bukan dunia malam yang di jalan, bukan. Tetapi dunia malam ini adalah semacam edukasi agar kita sebagai makhluk Tuhan itu tahu ada yang namanya makhluk yang hidup seperti manusia, ada yang namanya makhluk makhluk gaib yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Kita harus tahu seperti itu. Nah, ya, saya lanjutkan lagi bahasanya. Terima kasih GSK sudah menjelaskan. Selanjutnya ini ya, sahabat Hasan ini kira-kira jin
Khodam itu apa, jin kore itu apa? Ya sama, iya hampir sama di SK. Jadi jin kore ya kan, tadi jin kore itu kan memang yang ngimbo-ngimbo, bahasanya Jawa nih. Yang menyerupai. Yang menyerupai. Makanya kalau ada penarian mediumisasi ya kan, mediumisasi itu yang ditarik bukan arwahnya, ya kan, arwahnya sudah di alam kubur bukan kuburan, beda lagi ya. Ya, Alam jadi kuburan ya. Itu beda lagi karena apa? Karena yang dimediumisasi tidak mungkin arwahnya, tapi apa, sosok jin korenya. Wong kan memang menemani dari lahir sampai mati itu masih ditemani. Nah, ada kala pas bosen ganggu-ganggu bisa jadi itu yang apa, jin korenya yang memang matinya dengan Berarti juga bersifat jahil seperti ini. jahil juga kan, namanya jin juga jahil kan, kadang-kala gitu. Ki suketesin kalau ki siapa ke SK juga kayak gitu. Suketi. Terus apa lebur. Oh, lebur. Terus apa lagi? Kalau jin khodam? Jin khodam rewangan. Jin rewangan ya bisa dari turun menurun dari mbah itu dari nenek atau dari kakek itu bisa jadi. Bisa juga dari tadi kan ada mbah, terus ada laku dari ilmu hikmah ataupun dari ilmu perdukunan. Tapi kalau bisa itu dari ilmu hikmah, jangan sampai ilmu perdukunan. Kalau ilmu perdukunan ya bukan menjelek-menjelekan, tapi kan ya sebagai wasilah yang baik ya kita pada Allah lah kayak gitu. Kalau ilmu hikmah kan satu kesatuan dari tasawuf kan gitu. Oke sahabat-sahabat ya. Tadi sudah dijelaskan mengenai jin koren, jin khodam, itu ada jin gemuk, ada jin kurus. Nah, biasanya kalau orang itu terkena gangguan jin atau terkena khodam tertentu, biasanya kan berdampak pada psikis ya, atau kejiwaan mereka ya, atau tidak apa istilahnya itu, seperti orang yang tidak normalnya ya, tidak pada normalnya, sakarape dhewe lah kalau dalam bahasa Jawa itu. Nah, ini kira-kira kiat-kiat atau semacam cara agar bisa terbebas dari gangguan jin itu seperti apa menurut Ki SK dulu? Kalau menurut saya sederhana ya, seperti pada aktivitas sehari-hari sebelum kita makan misalnya, kita harus berdoa dulu sebelum kita ke kamar mandi. Alangkah lebih baik kita berdoa dulu. Dan ada pernah saya dulu waktu sekolah, waktu masih pendidikan. Sekolah juga? Wow, sekolah juga dong. Gimana toh? Itu S3? SD, SMP, SMA. Pada waktu kita akan masuk kamar mandi terutama kan disunahkan untuk mendahulukan kaki kiri. Seperti itu tersebut. Kalau ingin tidur jangan lupa berdoa, ingat kepada Gusti Allah. Nanti kalau tinggian lagi ya. Yang kemudian sikap seperti itu. Tapi bahasa kerennya apa bahasa kerennya? Sleep apa? Sleep paralysis. Ya. Istilah Inggrisnya sleep paralysis. Ya. Istilah gaulnya berarti apa? Lah. Ini coba kita ke pembahasan ya. Kalau menurut sahabat Hasan ini seperti apa? Cara-cara terhindar ya. Cara-cara terhindar dari gangguan jin. Ya hampir sama kita berdoa. Menurut keyakinan masing-masing, Allah itu kan memang ya mensuplai ya kan, dari agama masing-masing, menurut kepercayaan masing-masing. Kalau kita Islam ya kita berdoa. Sebelum tidur kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim ahya'ubika wa bismika amu, kayak gitu. Dijelaskan bil jahar, jangan share, jangan jalan. Ya keras ya. Kalau saya dulu pernah waktu SMP atau MTS ya kan, dulu pernah tidur tak batin tok ya kan, tak batin saja. Nah ternyata apa, masih diganggu, masih dicekek gitu. Ternyata terus saya pulang kembali sewaktu tidur lagi terus terus gitu lagi. Keesokannya enggak tidur lagi kan, tapi tak batin. Lalu cekek lagi sampai 3 kali pernah. Pokoknya ya kita cetokan itu kan bisa jelaskan. Ya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, inti dari agar kita bisa terhindar dari gangguan jin itu dari pembahasan kedua pakar spiritual atau pakar yang mengetahui seluk-beluk tentang jin itu, bahwasanya kita harus berdoa, karena yang namanya doa itu alat ya, senjatanya orang muslim. Ada di channel ini karena memang channel ini banyak istilahnya edukasi, antara lain yaitu kajian kitab ada ya kan, ada juga ceramah-ceramah dari kiai-kiai salaf, ada
kiai-kiai yang terkemuka, semisal Gus Mus, sebagainya juga ada, Gus Bak juga ada juga Praben juga ya. Kori ya, seperti Sarman, Jiharka, dan juga yang lain-lain. Terima kasih sahabat-sahabat yang dimanapun Anda berada, yang di rumah, dimanapun, karena memang situasi saat ini masih ada corona ya, makanya kita harus stay di rumah ya, stay at home. Nah, jangan sampai kita kelayapan di mana-mana ya, agar kalian di rumah berkualitas. Nah, tonton channel kami. Ya, memang channel kami ini agak semi-semi guyon ya, tapi intinya adalah serius ya, pada pembahasan istilahnya barang-barang gaib yang tidak terlihat di mata. Mungkin nanti bisa kitab-kitab bisa ya. Ya, nanti kita akan istilahnya coba eksperimen ke tempat-tempat yang bertuah ya. Misal di Sendang, di kuburan dan di lain-lain. Channel juga isi Coba kitab. ya. Nanti coba kita tonton terus channel ini karena memang channel ini akan memberikan informasi bagi Anda yang kepo terhadap dunia malam. Dunia malam. Bukan ya, dunia malam ini adalah dunia yang berbau dengan mistis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.